Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penambang pasir tewas akibat jatuh ke sungai Wai Seputih, Tulang Bawang. Residivis kambuhan di Bandar Lampung kembali ditangkap karena menjamret ponsel pelajar. Pilkada selesai, pasangan calon yang menang versi lembaga hitung cepat merayakan dan yang kalah mulai saling gugat-menggugat. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang penambang pasir tewas akibat tenggelam di Sungai Wai Seputih, Kampung Teluk Dalam Ilir, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah pada Kamis pagi. Jenazah ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh Basarnas, polisi, tentara hingga warga. Korban bernama Sunaryo, berumur 43 tahun. Ia tenggelam akibat jatuh ke sungai saat menambang pasir. Jenazahnya kemudian ditemukan berjarak sekitar 5 meter dari lokasi korban jatuh. Pencarian terkendala tebalnya lumpur di lokasi penambang pasir di Sungai Wai Seputih. Petugas bahkan sempat menurunkan alat berat ekskavator dalam pencarian korban. Pencarian atas nama Sunaryo, umur 43 tahun, Dusun Mekar Baru, Kecamatan Beduya, Wai Seputih, Lampung Tengah. Alhamdulillah sudah ditemukan pukul 14.15 tadi di titik koordinat di tempat jatuhnya korban. Korban sudah diserahkan ke rumah duka dan unsur SAR gabungan yang terlibat sudah dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Keluarga menolak jenazah korban diotopsi. Oleh petugas Basarnas, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pernah dipenjara lebih dari 1,5 tahun pada 2018 karena kasus penjamretan, rupanya tidak membuat kapok Eko Satrio berbuat jahat. Pria warga Kelurahan Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini kembali ditangkap karena menjamret ponsel seorang pelajar SMA. Penjamretan itu dilakukan tersangka di dekat rumahnya saat korban sedang berjalan kaki sambil memainkan ponsel. Tersangka awalnya membuntuti korban dan saat sepi langsung merampas ponsel korban. Tersangka mengancam dengan pisau supaya korban tidak berteriak meminta pertolongan. Enggak bang, itu karena terdesak waktu itu bang. Itu mendadak bang, jamret bukan karena niat bang. Terus kamu melakukan pengancaman juga selain jamret? Iya bang. Pakai apa? Pakai pisau bang. Memang selalu menggunakan pisau? Tidak bang, baru ini bang saya. Di depan SMA 2 Bandar Lampung dengan modus merampas handphone milik korban Eko Satrio. Kemudian setelah itu setelah merampas menakut-nakuti dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya, namun tidak melakukan penodongan, hanya menakut-nakuti saja dengan tujuan agar si korban tidak berteriak. Nah, kalau untuk korban sendiri itu anak sekolah seperti apa nih? Untuk korban anak sekolah SMA 2 Bandar Lampung, kebetulan memang dia salah satu siswa di sana. Hasil pemeriksaan pelaku sudah berapa kali melakukan penjamretan? Menurut pengakuan daripada pelaku bahwa dia melakukan baru 1 kali ini. Namun kita masih melakukan upaya pemeriksaan apakah pelaku sudah pernah melakukannya lagi atau tidak. Sebilah pisau dan ponsel hasil kejahatan tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka kini harus kembali menjalani hidup dengan serba keterbatasan di dalam penjara dalam waktu yang lama. Ancaman hukuman 7 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Maraknya kasus kekerasan dan perundungan anak, pihak Madrasah Aliyah Negeri atau MAN2 Bandar Lampung membentuk Satuan Tugas atau Satgas Madrasah Ramah Anak. Pihak sekolah tidak mau kecolongan karena sebelumnya pernah terjadi kasus kekerasan pada murid. Anggota Satgas terdiri dari unsur guru, orang tua murid, instansi terkait, dan juga melibatkan beberapa murid. Mereka akan menjalankan tugas mencegah terjadinya kasus kekerasan hingga perundungan dengan berbagai cara. Salah satunya program sosialisasi anti kekerasan dan perundungan yang akan disampaikan setiap pekan. Tim Satgas akan mulai diterapkan pada awal semester genap atau pada awal tahun 2025. Upaya itu memang ada diinstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada di pendidikan madrasah. Nah, kami mencoba Madrasah Menuju Ramah Anak ini kami sudah pernah bicara di intern kami, yaitu dengan pihak-pihak komite, bahwa kami itu sudah mau dipersiapkan oleh pihak komite untuk ada salah satu dari madrasah, salah satu yang dikelola oleh P3A untuk bisa kami ini dijadikan sekolah menuju ramah anak. Sekolah juga akan melibatkan konselor anak hingga aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bawaslu Tulang Bawang menerima laporan dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Hendriwansyah Daniel, tentang 5 orang yang ditangkap warga terkait kasus politik uang. Namun Bawaslu masih mengkaji aturan hukum yang bisa diterapkan dan apakah bisa dibawa ke persidangan. Sebelumnya, kelimanya sempat dibawa ke Satgas Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu, namun dilepaskan. Kelimanya berasal dari Kecamatan Penawar Tamba, Gedung Meneng, Dinte Teladas, dan Menggala Timur. Dari video amatir warga, kelimanya mengaku diperintah seseorang untuk membagikan uang. Namun mereka menyatakan tidak kenal dengan yang memberi perintah dan untuk apa uang itu. Pada prinsipnya, kami sudah koordinasi, akan kami undang kembali ya pelapor untuk pendalaman. Kapan itu Pak Ketua? Besok. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 itu udah ada di sini ya? Dalam undangan kami tidak ada upaya paksa. Ya. Kita sudah melengkapi saksi dan bukti video kepada Gakumdu Bawaslu. Kemudian kita sudah sampaikan harapan kita. Pertama yang kita ingin sampaikan bahwa tidak hanya selesai perkara ini di dalam proses yang menyebar uang, yang mengantar uang, tapi harus diusut tuntas sampai dengan pemodalnya yang menyediakan dana. Hingga Kamis sore, Bawaslu berjanji akan memberikan hukuman tegas bagi masyarakat atau paslon yang memakai politik uang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.